Sudah jam 20 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian tengah atau di Makassar. Kita mulai izinnya teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dibalas karena saya mute. Boleh balas di chat saja kalau mau balas. Robi soli sodri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Sebelum mulai, saya mau saya mau cek dulu apakah screen saya bisa terbaca dengan jelas. Bisa, Suara saya juga bisa terdengar dengan jelas. sangat jelas. Siapa ini? Suaranya sama kayaknya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas kesediaannya hadir di malam hari ini, walaupun mungkin kesannya mendadak ya. Tapi lebih baik mendadak daripada tidak sama sekali. Dan selamat, kamu adalah salah satu dari banyak sekali orang yang beruntung yang tidak bisa hadir di tempat ini. Maksudnya seperti ini. Ada banyak sekali orang yang mungkin membaca kesempatan untuk gabung di Zoom ini. Banyak orang yang melihat link ini atau bahkan ada beberapa orang yang saya japri langsung untuk bisa ikut di Zoom ini, tapi qadarullah, Allah belum mengizinkan. Walaupun dia mau, pengen banget. Dan seperti broadcast yang teman-teman dapatkan, izin saya baca dulu broadcastnya ya. Kan saya tulis di situ. Hmm, mana nih? Di situ intinya saya bilang, bentar. Mana grup mentor ini? Ya udahlah, mas sudah jauh. Ah udahlah, udah jauh, sudah nggak bisa dapat. Intinya, teman-teman semua mau bergabung di dalam Zoom ini karena copywritingku yang mengatakan bahwa teman-teman sudah punya bisnis dengan durasi yang mungkin sudah lama. Ini bisnisnya sudah lama. Mungkin ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, atau saya pengen pengen lihat aja dulu nih, teman-teman sudah berbisnis berapa lama kah? Coba di grup ya. Sudah berapa lama teman-teman berbisnis? Supaya langsung bisa baca nih. Chat aja, nggak apa-apa. 1 tahun, 5 tahun, 13 tahun, Masya Allah. Clean House Laundry sudah 13 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Mana lagi? 1 tahun, 4 tahun. Jadi teman-teman, 7 tahun. Dan yang paling lama tadi ya, ini 13 tahun ya, Muhammad Ali. Nih, 20 tahun. Toko buku Andalusia Makassar. Ini legend, ini legend. Karena sudah 20 tahun, Masya Allah. Dan teman-teman, di situ saya menulis bahwa kamu yang sudah lama berbisnis, tadi sudah ada yang 13 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun, tapi masih mandek nih. Masih mandek. Kenapa? Kenapa masih mandek? Padahal teman-teman sudah berbisnis belasan tahun bahkan puluhan tahun. Jawabannya teman-teman, kemungkinan besar karena teman-teman tidak punya mentor. Tidak punya orang-orang yang membersamai. Selain itu apalagi? Tidak punya kurikulum. Tidak punya kurikulum yang jelas dalam belajar. Oke, sekarang banyak yang bilang bahwa ngapain sih ikut kelas mahal-mahal? Toh semua materi ada di YouTube.
Nih, semua materi ada di YouTube. Ada di YouTube. Terus biasanya saya balik nanya kalau ada orang yang bilang seperti itu, ada yang ngomong seperti itu. Ngapain sih ikut kelas mahal-mahal bang? Ada yang sampai 7 juta, 9 juta. Bahkan ada kelas itu yang bahas tentang keuangan. Kelasnya 5 hari, itu bayarnya 60 juta teman-teman. Ngapain sih? Padahal kan semua materinya ada di YouTube, ada di online. Atau sekarang mungkin ada di ChatGPT. Nih jawabannya ini teman-teman. Nggak ada kurikulumnya itu di YouTube. Atau kamu bisa nanya balik ke orangnya. Kenapa anakmu masih kamu sekolahin? Terus kenapa anakmu masih sekolah? Kenapa? Kan semua ada di YouTube. Pasti jawabannya ini. Karena ada kurikulum. Oke? Di online, yang kita tidak punya seorang mentor, itu nggak ada kurikulumnya, nggak ada yang ngarahin. Jadi, kalau misalkan kita stuck nih, kita stuck. Dan butuh sebuah arahan, sebuah bimbingan, atau pengen nanya aja. Itu sulit pasti. Coba ditanya si konten kreatornya itu. Yang punya channel. Dijawab nggak? Kemungkinan besar enggak. Walaupun dijawab pasti ngegantung. Pasti ngegantung. Tunggu saya lihat dulu ini. Kayaknya lebih banyak orang Makassar. Baru bateku Maloga dari tadi. Biar ini Maloga mas saja atau bagaimana ini. Karena saya menyesuaikan saja dengan pemirsa. Kalau disuruh Maloga, Maloga kak. Gas. Jadi intinya kan. Intinya kan. Kenapa bisnis kita yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan ada tadi yang sudah 20 tahun, tetap mandek. Ya tadi, kita nggak punya ilmunya. Kita nggak punya ilmunya. Padahal ini yang saya yakini dari coach-coach bisnis saya, dari guru-guru bisnis saya. Nih, bisnis, bentar, bentar, bentar. Bisnis dan owner ini akan bertumbuh berbarengan, teman-teman. Kapasitas bisnis seseorang itu ditentukan dengan kapasitas ownernya. Tidak ada cerita, ada bisnis yang bertumbuh tanpa dibarengi oleh kapasitas ownernya duluan yang bertumbuh. Saya kasih contoh. Tadi saya sempat ngobrol dengan temanku. Dia punya bisnis itu roti dia, roti sordo, roti sordo. Saya jelasin hal yang sama kepada dia. Saya jelasin hal yang sama. Saya bilang kan, gak mungkin bisnis bisa bertumbuh kalau ownernya tidak bertumbuh. Pun, pun bisnisnya ini didoping, dipaksa bertumbuh, mungkin dengan apa? Suntikan dana. Kalau ownernya tidak bertumbuh, pasti hancur. Dan dia iakan. Dia bilang seperti ini, iya bang, jujur baru-baru ini ada teman yang kasih saya suntikan modal yang lumayan. Tapi karena tidak ada kapasitas, nih, bisnisnya dipaksa bertumbuh dengan suntikan dana, tapi ownernya tidak bertambah kapasitasnya, yang terjadi adalah musibah. Dia bilang, sekarang uangnya saya nggak tahu di mana bang. Saya nggak tahu itu uang lari kemana. Ya jelas lah, karena dia nggak bisa kelola uang yang di atas kapasitasnya. Atau kembalikan ke diri masing-masing. Misal nih, teman-teman punya kapasitas uang yang sekarang maksimal bisa dikelola di bisnisnya teman-teman itu 10 juta.
10 juta. Anggap saja ya. Tiba-tiba dikasih duit 10 M. Ada orang yang ngasih duit 10 M. Mau nggak? Mampu nggak? Bisa tidak kelola uang 10 M ini dengan baik? Jawabannya kemungkinan besar tidak bisa. Karena kapasitas kita masih di sini, teman-teman. Dan satu kaidah yang perlu kita pahami adalah masalah rezeki itu adalah masalah kapasitas. Ini masalah kapasitas. Saya ulang, rezeki itu adalah masalah kapasitas. Kita pasti paham ayatnya bahwa Allah itu teman-teman turunkan hujan, turunkan rezeki, Hmm. turunkan rezeki ke muka bumi ini seperti hujan. Hmm. Seperti hujan. Allah turunkan rezeki ke muka bumi ini seperti hujan. Dan kemampuan kita menampung air hujan ini itu sesuai dengan kapasitas yang kita bawa. Sesuai dengan kapasitas yang kita bawa. Saya kasih contoh. Misal ada hujan lebat, lebat sekali di luar. Apalagi sekarang musim hujan kan, jadi lebih paham artinya. Hujan lebat. Kemudian kita keluar, kita bawa gelas. Kita bawa gelas. Walaupun hujannya itu deras dan berlangsung 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pertanyaannya teman-teman, berapakah, berapa banyakkah air hujan yang bisa kita dapatkan? Jawab supaya ada interaksinya. Jawab di chat room. Halo, ada orang? Ngetik dulu. Yes, satu gelas teman-teman. Satu gelas. Dan ini menandakan kapasitasnya kita. Tidak mungkin kita akan mendapatkan rezeki se sorry, rezeki seluas baskom. Saya anggap ini baskom ya. Kalau kapasitas yang kita bawa cuma gelas, nggak mungkin kita bisa dapat kapasitas seperti baskom. Dan dunia ini hina. Hina teman-teman. Kenapa hina? Orang kafir pun dapat. Orang kafir pun dapat. Karena dia punya kapasitas. Orang kafir pun dapat. Kenapa banyak orang kafir yang kaya? Banyak orang non-muslim yang kaya. Kenapa? Karena dia punya kapasitas. Kapasitas yang melebihi kapasitasnya kita. Kemahaadilannya Allah, teman-teman. Kemahaadilannya Allah. Orang yang punya kapasitas, adilnya Allah, dia kaya karena dia mau memperluas kapasitasnya. Dan kita, jangan kita, sebagian orang dan mungkin kamu itu tetap miskin dan bisnisnya tidak berkembang-berkembang karena kamu tidak mau menambah kapasitasmu. Kapasitasmu cuma segelas ini aja. Jadi yang punya kapasitas seluas baskom dapat baskom. Orang yang punya kapasitas seperti kolam renang dapat kolam renang. Bagaimana itu orang yang bikin waduk? Itu waduk diantang. Dia punya rezeki seluas kapasitas yang dia miliki. Kaidahnya jangan lupa, rezeki itu adalah kapasitas. Rezeki itu kapasitas, teman-teman. Pernah tahu rumus volume? Karena kita sedang bicara tentang kapasitas. Rumus volume. Apa rumus volume? Pernah pelajari kan? Oke. Panjang kali lebar kali tinggi. Sisi kali sisi itu bukan rumus volume, Pak Rudi. Itu rumus menghitung luas persegi.
Kita lihat. Ini kan. Udah. Sorry, sorry, sorry. Hmm. Ini kan. Ada panjang. Saya perbaiki dulu nah. Supaya cantik. Ya. Oke. Tinggi. Panjang. Lebar. Panjang kali lebar kali tinggi. Misal. Ada sebuah balok yang panjangnya 10, tingginya juga 10, lebarnya juga 10. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus volume, panjang kali lebar kali tinggi, maka kita bisa tahu bahwa kapasitas volume sebuah balok itu 10 kali 10 kali 10, jadinya 1000 meter kubik. Oke, sampai sini paham anak-anak? Nah, ternyata teman-teman, ternyata kapasitas diri kita juga bisa kita hitung. Ada yang namanya kapasitas dimensi manusia. Dan kapasitas inilah yang menentukan berapa banyak rezeki yang bisa kita tampung. Kalau tadi panjang kali lebar kali tinggi, yang lebar tinggi. Nah, panjangnya itu entrepreneurship-nya. Entrepreneurship-nya. Gimana skill bisnisnya ini orang? Ini panjangnya ya. Lebarnya ini di leadership-nya. Kemudian tingginya ini di spiritualnya. Ini di spiritualnya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada seseorang yang nilai entrepreneurship-nya itu 10, nilai leadership-nya juga 10, dan nilai spiritualnya juga 10. Berarti volume dari kapasitas dirinya adalah 10 kali 10 kali 10. 1000. Kapasitas dirinya itu 1000. Pertanyaannya, ada tidak manusia yang punya kapasitas sempurna seperti ini? Boleh dijawab? Ada tidak manusia yang punya kapasitas sempurna seperti ini? Tidak ada atau ada? Jawabannya sudah dijawab sama Kak Haris dan juga Kak Siti Rahma. Kawandi juga. Ada teman-teman. Orang yang punya kapasitas sempurna seperti ini adalah Rasulullah. Rasulullah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entrepreneurship-nya, beliau baru di umur belasan sudah dipercaya untuk memimpin kabilah ke Yaman. Jiwa bisnisnya gak diragukan. Kemampuan bisnisnya tidak diragukan. Masih kecil sudah dikasih amanah. Leadership-nya, ada yang mau meragukan kemampuan leadership-nya Rasulullah yang bahkan diberi gelar sebagai manusia paling berpengaruh
di muka bumi ini oleh orang yang non-muslim karena leadershipnya. Kemudian spiritualnya, ada yang mau meragukan kapasitas spiritualnya Rasulullah? Ada? Saya rasa tidak ada. Jadi manusia paling sempurna yang pernah Allah ciptakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Dan sekarang pertanyaannya teman-teman, kira-kira berapa kapasitas dirimu? Coba ilmu bisnismu berapa sih? Kalau acuannya Rasulullah 10, kita berapa? Ilmu bisnis tak? Leadership tak berapa sih? Kalau acuannya leadershipnya Rasulullah 10, kita berapa? Spiritualnya berapa sih? Ayo, boleh dong satu orang. Kira-kira saja. Kita ukur diri kita sendiri. Kira-kira berapa nilai yang kita punya? Berapa nilai yang kita punya? Berapa nilai yang kita punya? Anggaplah kita cukup pede kan. Bilang, Bang, saya sepertinya kapasitas diriku. Leadership oke lah. Oke lah, leadershipku mungkin dua. Dua. Kemudian entrepreneurshipku dua juga. Kemudian spiritualku dua juga. Dua kali dua, empat kali dua, delapan. Poin kita delapan. Dibanding Rasulullah, 1000. Dan ada orang kafir yang paham bisnis. Anggaplah poinnya dia 7. Leadership dia juga jago, 7 juga. Kemudian spiritual anggaplah satu karena dia masih percaya Tuhan. 7 kali 7, 49. 49 teman-teman. Dibandingkan ini 8. Jauh. Jauh. 49 dibanding 8 jauh. Makanya jangan heran kenapa mereka kaya. Rezeki yang mereka dapatkan, uang yang mereka dapatkan, dunia yang mereka dapatkan lebih banyak. Toh kapasitas mereka memang lebih besar dari kita. Mereka paham bisnis, leadershipnya oke. Kita berapa? Ya anggap ada orang yang eh, punya, bayangkan ada kotak yang dia seperti ini, nih. Ini tinggi sekali. Terus dia lebar sekali kan. Tuh. Tapi spiritualnya nggak ada. Spiritualnya nggak ada. Di sini 7, di sini. Yang saya mau gambarkan, sorry, saya kurang kurang bisa menggambar. Saya kasih bayangan saja ya. Misal ada orang yang jiwa entrepreneurship-nya panjang sekali. Leadership-nya juga lebar sekali. Tapi spiritualnya nggak ada. Akhirnya wadahnya dia itu lebar tapi tidak tinggi. Bayangkan kalau ada air yang berada di wadah seperti itu, teman-teman. Ketika diberikan guncangan sedikit saja, apa yang terjadi? Airnya akan tumpah. Begitu juga orang-orang yang punya entrepreneurship dan leadership yang bagus. Tanpa punya spiritual yang bagus, dia tidak percaya akan Tuhan. Tidak percaya bahwa Allah yang mengatur segalanya. Yang mengatur baik buruknya. Ketika dia diberikan ujian kehidupan, bisa saja dia bunuh diri, teman-teman. Kita sudah banyak mendengar orang sukses yang matinya karena bunuh diri, ngedrugs, narkoba, lompat dari gedung. Itu karena leadership sama entrepreneurshipnya oke, spiritualnya sedikit. Jadinya kapasitasnya seperti itu. Oke? Dan kita masuk ke inti. Bagaimana cara, belum, belum, belum. Saya mau tanyakan dulu nih, belum kapasitas ini. Coba masing-masing teman-teman silahkan kirimkan berapa kira-kira kapasitas dimensi dirinya masing-masing.
Siti Rahma, oke. Dua kali dua, Masya Allah. Ada lagi, Kaju Free, lima kali lima. Apalagi. Jadi kalau kita sudah punya framework seperti ini, bayangan seperti ini, kita jadi lebih semangat untuk terus dan terus meningkatkan kapasitas. Baik itu kapasitas entrepreneurship kita dan juga leadership kita. Terutama spiritual kita, teman-teman. Dua kali tujuh. Masya Allah, spiritualnya mantap ini. Yang lain mana? Jangan minus dong. Ini terlalu merendahkan diri Anda ini. Kan kita sudah bisa punya bisnis otomatis sedikit banyak kita sudah punya entrepreneurship dan leadership juga. Masalah spiritual kita kan beragama, jangan juga satu lah. Terlalu pede, tidak terlalu pede nih maksudnya. Kurang percaya diri dengan kapasitas dirinya. Oke, satu kali tiga, tiga, dua kali dua, empat kali delapan, dua kali tiga enam, enam kali empat, dua empat. Lumayan, Masya Allah. Dua kali dua. Empat kali lima kali empat. Empat kali lima berapa? 20. 20 kali empat. 80. Masya Allah. Bagus. Goalsnya di awal ini, di sesi, sudah 30 menit. Belum ya? Di sesi awal ini, saya ingin menyadarkan teman-teman bahwa kita punya kapasitas yang harus betul-betul ditumbuhkan. Jangan merasa bahwa saya sudah cukup. Saya sudah cukup seperti ini. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara bagaimana cara menumbuhkan ya, bagaimana cara kita agar bisa menumbuhkan kapasitas, baik itu leadership, entrepreneurship, dan juga spiritual. Belajar. Oke. Terus belajar. Lagi yang lain. Sudah paham jawabannya, Pak, tapi saya mau teman-teman ikut. Memohon kepada Allah. Belajar. Asas skill. Introspeksi diri. Oke. Cara untuk menumbuhkan kapasitas tidak lain dan tidak bukan. Caranya adalah be belajar, teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan adalah belajar. Karena pernah dengar tidak? Ada beberapa fase zona. Yang pertama, saya buat tengah-tengah itu. Pertama apa? Zona nyaman. Zona nyaman ini yang membuat kita tidak bisa berubah karena terlalu nyaman. Alhamdulillah bisnisku sudah mapan, sudah besar, istriku sudah aman. Sorry, anakku sudah aman, poponya aman, sekolahnya aman, uang belanja untuk istriku aman, tokenku aman. Apalagi susu untuk anakku sudah aman, alhamdulillah sudah punya rumah, alhamdulillah sudah punya kendaraan. Cukuplah, nggak usah lagi ditambah capek-capek belajar. Kita sudah masuk di dalam fase zona nyaman. Pertanyaannya teman-teman, kalau kita sudah terlalu cepat merasa cukup, pertanyaannya adalah berapa di masjidmu? Kamu sudah membangun berapa banyak masjid? Berapa di masjidmu? Berapa mie anak yatim yang kamu handle makanannya, kebutuhannya semua tiap bulan? Sudah berapa jumlah santri
atau penuntut ilmu yang kamu tanggung kitabnya, yang kamu tanggung beasiswanya setiap bulan? Sudah berapa? Hmm? Sudah pernah hajiin orang tua? Sudah pernah berangkatkan umroh orang tua? Sudah pernah. Kalau kita masih merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan sekarang dan menganggap bahwa sudahlah gini-gini aja, ngapain? Ngapain capek-capek belajar? Itu berarti kita berada di zona nyaman, teman. Zona nyaman. Kita harus keluar. Dan untuk keluar itu tidak mudah. Karena di setelah zona nyaman ada apa? Ada zona ketakutan. Atau bahasa kerennya fear. Fear zone. Takut, Ki. Aduh, bagaimana di kalau belajar, Kak, baru tiba-tiba harus Kak disuruh perbaiki bisnisku, harus Kak ganti karyawanku, harus Kak. Saya takut jangan sampai hal yang buruk yang terjadi kepada aku. Jangan sampai saya bisa keluar dari zona nyaman ini. Jangan sampai zona nyaman ini tidak lagi kurasakan. Setelah keluar dari zona nyaman, kita akan masuk dalam zona ketakutan, teman-teman. Setelah masuk di zona ketakutan, kita sudah lawan. Kita sudah berada di zona ketakutan. Oh, ternyata tidak semenakutkan itu. Ketika kita sudah melewati zona ketakutan, masuklah kita ke dalam zona apa? Zona belajar. Setelah kita sudah belajar, kita tahu, oh gampang Ji ternyata kasihnya omset. Oh gampang Ji ternyata rekrut tim. Oh gampang Ji ternyata marketingnya. Oh gampang ternyata. Kita sudah masuk dari zona belajar. Karena kita sudah belajar, barulah kita masuk ke dalam zona pertumbuhan. Ini growth zone teman-teman. Baru kita masuk di sini. Baru kita masuk di sini. Kalau kita sudah ada di zona pertumbuhan, wih enak sekali mi dirasa. Enak sekali mi dirasa. Dan dan tidak boleh ki berhenti belajar. Tidak boleh ki berhenti belajar. Kenapa? Saya kutip kata-katanya Kak Hedir. Boleh jiko tidak berhenti. Bagaimana di? Boleh jiko tidak belajar. Yang penting kompetitormu juga tidak belajar. Boleh kata tangannya. Boleh jiko bodoh. Yang penting kompetitormu juga bodoh. Tapi kalau kompetitormu belajar dan kau masih bodoh, pasti kau kalah. Boleh kita berhenti belajar asalkan kompetitor tak juga berhenti belajar, teman-teman. Tapi kan tidak. Kembali ke sini. Mana tadi? Ini, ini, ini. Saya zoom nih. Ini. Pertumbuhan sebuah bisnis itu akan berbanding lurus dengan pertumbuhan kapasitas ownernya. Kalau ownernya berhenti belajar, bisnisnya otomatis akan berhenti bertumbuh. Apalagi kita lihat ada paham tidak tentang 5 maturity business atau 5 tingkatan nih. 5 tingkatan bisnis. Selama apapun, selama apapun, bisnismu pasti tidak bakalan jauh dari sini. Yang pertama itu PMF, zona pertama. Product market fit. Ketika orang baru pertama kali buka usaha, yang dia cari adalah bisa tidak produkku ini diterima sama market. Ini masa bayi dia. Ada orang baru pertama kali jualan, yang dia pusingi adalah ganti-ganti produk terus. Dia buat produk, oh ternyata tidak laku. Ganti lagi cepat, oh ternyata tidak laku. Itu di tingkatan pertama. Tingkatan kedua,
Ketika produknya sudah diterima, orang sudah mau beli produknya walaupun dia ada iklan. Ini dia masuk di fase ngomset. Nah, setelah produknya diterima, hal berikutnya pasti dia berusaha untuk memasifkan penjualan dari produknya ini. Bagaimana caranya supaya lebih banyak lagi orang yang beli. Setelah dia sudah berhasil ngomset, ini fase anak, fase anak-anak ini. Di tingkatan yang ketiga, setelah sebuah bisnis itu sudah berhasil ngomset, dia sudah tidak pikir lagi yang namanya produk, tidak mengiklan, banyak sekali nih omset datang. Bahkan dia takut kalau dia ngiklan, jangan sampai tidak mampu dia handle. Dia masuk di fase optimasi. Kalau misalkan ada orang yang sudah tidak perlu mengiklan, tetap banyak mini orang yang datang beli produknya. Banjir order ceritanya. Tapi, sorry ini bukan optimasi, sistemasi. Ini fase remaja. Produk yang sudah tidak perlu diiklankan lagi, iklan iklan sudah tidak peduli lagi. Banyak sekali tetap orang yang datang belanja. Banjir order lah ceritanya, banjir order. Kalau misalkan dia sudah banjir order, tapi dia tidak belum punya sistemasi di bisnisnya, belum punya sistem, belum punya organisasi, yang terjadi berikutnya masalah banjir order, tsunami komplain. Makanya orang-orang yang sudah berada di fase ini, dia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya ngiklan. Yang dia pusingi sekarang itu, aduh, bagaimana di timku ini kacau sekali, tidak ada PSOP ku, tidak ada KPI ku. Duh, mau kak bangun sistem kayaknya deh. Karena kacau sekali, ndak aku peduli misalnya kayak ada teman itu dia jualan racun di Shopeng. Bilang, "Bang, saya omset tiap bulan itu bisa sampai 1,2 M, bisa sampai 2 M sendiriku. Cuma sekarang pusingku ini bukan lagi masalah omset, tapi masalah tidak bisa kak percaya sama orang. Saya tidak punya sistem. Jadi harus saya semua yang turun dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir bisnisnya dia harus yang turun. Kalau dia tidak ada, kalau dia tidak hadir bisnisnya tidak jalan." Masuk di fase sistemasi. Yang keempat, ini fase scale up. Kalau sudah lewati fase sistemasi, wih bagus nih sistemku bang. Alhamdulillah. Nextnya apa? Pasti mau scale up. Mau bikin cabang A, cabang B, cabang C, cabang satu 2 3 itu masa scale up. Ini sudah dewasa nih. Kalau misalkan kita kasih analogi pertumbuhan manusia, dia masa dewasa. Yang ketiga, yang kelima, ini fase mature nih, atau tua. Disinilah saatnya orang IPO, dia exit, dia jual bisnisnya. Jadi, teman-teman, saya mau bertanya. Saya ulangi dulu, nanti teman-teman bisa pahami. Fase pertama, kalau teman-teman masih pusing dengan produk, masih berusaha cari pola, produkku laku tidak ya? Orang suka tidak ya produkku? Oke, itu PMF, Product Market Fit. PMF, Product Market Fit. Berusaha memfitkan produknya dengan market. Fase kedua, fase ngomset. Oke bang, produkku sudah bagus. Masalahku selanjutnya adalah bagaimana caraku marketingkan produkku supaya lebih banyak yang beli. Fase ketiga, fase sistemasi. Alhamdulillah produkku sudah banyak orang yang beli. Tapi sekarang masalahku, saya mau sistemasi karena belum ada sistem dalam bisnisku. Setelah tersistemasi, butuh scale up. Bagaimana caranya supaya bisnisnya bisa ter-scale up. Buka cabang satu, cabang dua, cabang tiga. Terakhir di mature. Kira-kira teman-teman, silahkan dijawab. Teman-teman ada di fase satu, 2, 3, 4, atau 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Ali sudah mature, Masya Allah. Fase 3, fase 2, fase 4, scale up, talenta.
Andri apa bisnisnya Andri? Fase 2 namanya ndak jelas. 287 ini nomor handphonenya kayaknya. Di fase running bang, fase 2 menuju 3. Fase 3. Nah, teman-teman, dimanapun fase bisnis yang sekarang teman-teman berada, ini semua ada masalahnya. Ada masalahnya. Dan semua masalah pasti ada ilmunya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan semua ilmu, insya Allah ada kurikulumnya. Oke, sampai sini paham. Dan, dan, ini closinganku ini. Saya ingin menawarkan ke teman-teman sebuah program yang namanya One Year Coaching. One Year, One Year Coaching atau OYC. Apa sih One Year Coaching ini? Nah, One Year Coaching ini teman-teman akan di-coaching atau didampingi. Ini, didampingi. Didampingi bisnisnya agar bisa bertumbuh kapasitas ownernya. Berapa lama? 1 tahun. Namanya juga one year coaching. Berapa biayanya? Seperti broadcast yang sudah tersebar, biayanya gratis. Gratis. Biayanya gratis, teman-teman. Biayanya gratis. Cuma ada syarat. Cuma ada syarat. Teman-teman harus ikut sebuah event yang namanya GWU, GWU atau Gebiar Wira Gebiar Wira Usaha. Siapa ini Samsung? Paturu, Paturu atau istrinya ini? Jawab Cerong, baru mulai Kak. Gebiar Wira Usaha, teman-teman. Jadi agar bisa ikut yang namanya one year coaching, harus ikut yang namanya GWU, Gebiar Wira Usaha. Ini adalah sebuah event akbar tahunan dari sebuah komunitas yang namanya SBC atau Sukses Berkah Community yang di-lead oleh Coach Ridwan Abadi. Coach Ridwan Abadi. Nah, kenapa sih harus ikut GWU? Itu kan pertanyaannya. Kenapa tidak langsung OYC saja? GWU ini, teman-teman, ajang perkenalan. Ini ajang perkenalan. Ajang perkenalan bahwa SBC itu ini loh. Jangan sampai teman-teman nanti kayak disuruh ikut atau sorry, disuruh beli kucing dalam karung. Tidak ditahu apa itu barang, tiba-tiba disuruh bayar, disuruh beli. Kan tidak bagus. Makanya
Syarat untuk ikut OYC ini teman-teman harus ikut GWU dulu. Disinilah nanti bakalan dijelaskan apa itu SBC, apa itu OYC, supaya teman-teman jadi semakin paham, semakin tahu value-nya dan bisa ikut. Dan ini juga saringan sebenarnya. Ini filter nih, filter. Filter kepada orang-orang yang benar-benar mau didampingi bisnisnya. Karena kalau tidak ada filternya banyak sekali yang orang ikut. Makanya ada filternya. Filternya kalau memang betul-betul mau ikut, ikut dong GWU. Kalau betul-betul mau ikut, ikut GWU. Dan alhamdulillahnya lagi teman-teman. Alhamdulillahnya baru tahun ini GWU itu, sorry, program OYC itu akan dilaksanakan paralel di dua tempat. Yang pertama nasional, ini di Jawa. Yang kedua regional, ini di Makassar. Ada gengnya Kak Haidir di sini. Saya sama Kak Haidir itu setahun kemarin, setahun belakangan ini, itu ikut GWU, sorry, ikut OYC, OYC 8. Setiap bulan saya harus keluar dari Makassar, saya harus keluar daerah, saya harus ke Jawa, ke Surabaya, ke Lamongan, ke Sidoarjo, ke Bandung, ke Samarinda. Setiap bulan saya keliling sama Kak Haidir untuk ikut ini OEC, untuk ikut OEC. Karena materinya setiap bulan dikasih. Dan ini alhamdulillahnya teman-teman tidak usah keluar ke Jawa. Saya kemarin setiap bulan itu minimal keluar uang 5 juta teman-teman. 5 juta per bulan. Ini teman-teman gak usah. Yang ada di Makassar tuh enak sekali. Qadarullah, coba saya tahu saya ndak ikut tahun kemarin, saya ikut tahun ini karena ada mini Makassar. Ndak usah saya kasih uang 5 juta per bulan. Nggak usah saya kasih uang 5 juta per bulan. Saya kasih lihat, nah. Jadi bentar-bentar supaya tambah mupeng, nah. Di bulan pertama materinya adalah Batra. Apa itu Batra? Basic training. Ini fokus bahas tentang karakter, teman-teman. Kita tidak diajari langsung tentang ilmu bisnis, tapi diajari tentang karakter. Karena kebanyakan usaha itu hancur bukan karena usahanya, tapi karena pengusahanya. Sukses dan gagal, miskin dan kaya itu masalah karakter. Banyak artis-artis dulu yang kaya sekali, sekarang kita lihat apakah dia masih bisa mempertahankan kekayaannya? Tidak. Kenapa? Karena karakternya bukan karakter orang kaya, karakter orang miskin. Bulan kedua, kita diajari tentang purpose of life. Apa ini? Kita diajari tentang arah hidup. Selama ini, saya juga ahlul workshop Tonja. Mungkin uangku sudah hampir habis 500-an juta lebih untuk belajar bisnis kemana-mana tiap bulan. Tidak pernah saya diajar tentang arah hidup, purpose of life. Tujuan kita berbisnis untuk apa? Di bulan kedua ini, kita di switch arah kita. Yang tadinya tujuan kita berbisnis hanya untuk dunia, hanya untuk bisnis, hanya untuk kerjaan. Di switch langsung berubah ke tujuan kita adalah akhirat. Tahu surga. Jadi bisnis itu hanyalah kendaraan, teman-teman. Bisnis bukan tujuan tak. Tujuan tak itu surga. Jadi harus kita tunggangi tadi kendaraan tak si bisnis itu supaya bisa kita masuk surga. Bulan ketiga kita diajari tentang bisnis communication skill. Setiap owner,
Setiap pebisnis wajib punya communication skill yang bagus. Kan kacau kalau owner nggak bisa ngomong, tidak tahu bicara. Bagaimana caranya dia bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada timnya kalau dia tidak tahu ngomong? Makanya di bulan ketiga kita diajari bagaimana caranya supaya bisa punya skill komunikasi yang baik. Kepada investor, kita harus punya communication skill. Kepada partner bisnis, kita harus punya communication skill. Kepada customer, kita harus punya communication skill. Kepada tim, pada istri, pada anak, pada keluarga, kita harus punya communication skill. Pebisnis yang tidak punya communication skill akan jauh tertinggal dibanding orang-orang yang punya communication skill. Bulan keempat, kita diajari apa? Kita diajari tentang leadership dan execution, mastery. Hey, kita semua ini adalah perencana yang ulung. Kita jago sekali buat rencana, teman-teman. Tapi eksekusinya nol. Makanya di bulan keempat kita diajari beberapa teknik. Ada yang disebut 4DX. Ini seperti senjata. Senjata. Kita diajari teknik bagaimana caranya mengeksekusi sesuatu dengan sangat terukur. Dan insya Allah dapat kena. Jadi jangan heran kenapa manajer di perusahaan besar itu selalu achieve, achieve, achieve. Karena mereka punya senjatanya. Salah satu senjatanya adalah 4DX. Oke. Okay? And then, di bulan 5 kita diajari tentang marketing mastery. Marketing mastery. Kita sudah punya senjatanya. Kita sudah tahu cara mengeksekusi. Tapi apa yang mau kita eksekusi? Makanya di bulan kelima kita diajari teknik-teknik marketing yang namanya 7 jurus banjir order. Next, bulan ke-6. Setelah kita jago marketing, kemudian lead masuk bertumpah-tumpah, orang beli banyak sekali. Biasanya kalau tiba-tiba orang yang beli banyak, tiba-tiba setelah kita ngiklan, banyak sekali orang yang menghubungi kita. Apa yang biasanya terjadi? Anggaplah di sini sudah banjir order. Biasanya yang terjadi setelah banjir order apa teman-teman? Nih, tsunami komplain. Kenapa? Karena kita tidak mampu menghandle banyak sekali. Bahkan bilang, stop iklan, stop. Kasih stop itu iklan. Kenapa? Tidak mampu, Kak. Tidak mampu, Kak. Aduh, operasionalku masih kacau. Timku belum siap. Makanya di bulan ke-6 kita diajar apa? Operational mastery. Ngeri. Tertata rapi kurikulumnya, saudara-saudara. Setelah kita dibuat jago marketing, kita diajari bagaimana caranya operasional. Setelah itu, di bulan ke-7, kita diajari yang namanya spiritual. Ini masuk di spiritual camp. Di sini kita diajari supaya setiap perusahaan kita itu punya spiritual entrepreneurship. Spiritual enterprise. Apa itu spiritual enterprise? Hey, kita adalah seorang owner, pemimpin di bisnis kita. Kita punya banyak sekali bawahan yang bisa kita kendalikan ibadahnya. Jadi orang-orang yang sudah menginstal spiritual enterprise di dalam perusahaannya, itu kita atur sholatnya karyawan tak. Itu kan tadi kita sudah sepakat bahwa bisnis adalah kendaraan.
Jadi kita mau kendarai betul-betul ini perusahaan tak supaya setiap kru di dalam kapal kita itu sepakat bahwa kita mau ke surga. Karena kita mau ke surga, otomatis ibadah orang-orang yang ada di dalam itu kita harus kontrol. Dikontrol sholat duhanya, puasa Senin Kamisnya, tahajudnya, sholat 5 waktunya. Kita kontrol bacaan bacaan Qur'annya tiap hari. Ya, supaya perusahaan kita punya keberkahan. Dan karena sebab itulah, nih, level spiritual kita bertambah. Kapasitas kita jadi semakin bertambah. Jadi kalau teman-teman punya saudara atau kenalan yang sudah pernah ikut OYC, pasti dan pasti kalau dia praktek, perusahaannya pasti menerapkan namanya spiritual enterprise. Next, di bulan ke-8 kita diajari tentang HCM, Human Capital Mastery, atau biasa kita sebut dengan SDM. Kenapa? Karena sampai di operational mastery ini KPI, ada KPI profesional yang harus dijalankan oleh perusahaan atau tim kita. Kemudian di spiritual camp, setelah kita install spiritual enterprise, ada namanya KPI spiritual. Jadi, perusahaan kita punya 2 KPI untuk tim. Dan untuk menyatukan 2 KPI ini, atau untuk menerapkan 2 KPI dalam tim kita, itu sulit. Karena biasa orang bilang gini, ih saya bisnisku laundry. Saya pegawai laundry, Kak. Kenapa kau suruh kasih sholat? Akhirnya dia kabur, terseleksi sendiri. Makanya setelah kita diajari spiritual camp, masuklah kita di SDM atau Human Capital Mastery. Setelah itu, di bulan ke-9, kita diajari tentang Financial Mastery. Bulan ke-10, Champion Camp. Di banyak sekali materi yang ada di sini. Sudah ini saja. Lihat. Bulan 10 yang saya jelaskan teman-teman. Kita sudah pelajari tentang banyak hal, termasuk 4 pilar bisnis. Apa pilar bisnis yang pertama? Marketing. Biasa orang bilang MBS, Marketing, Branding, dan Selling. Atau BMS, Branding, Marketing, Selling. Pilar bisnis yang kedua apa? Operasional. Pilar bisnis yang ketiga apa? SDM. Pilar bisnis yang keempat apa? Financial. Jadi selama 1 tahun, kalau kamu clear ikut OYC-nya, insya Allah sistemasi dalam bisnismu akan sangat smooth. Karena kamu sudah paham ilmunya dan punya kurikulumnya. Tinggal kita memahami mau digaskan atau tidak. Banyak sekali manfaat yang didapatkan. Bertumbuh. Teman-teman, ini fun fact ya. Saya di sini ngomong dari tadi sampai sekarang itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Teman-teman masuk gratis kan? Tujuanku apa ngomong seperti ini? Karena saya sudah merasakan banyak sekali kebaikan di program OYC ini. Dan saya mau teman-teman juga merasakan kebaikan yang sama seperti yang saya sudah rasakan. Apalagi ini gratis dan di Makassar. Sangat sayang sekali. Apalagi teman-teman yang sudah ikut KPB. Tapi tidak mau lanjut ikut OYC. Ini sama saja dia mau berhenti belajar. Kalau dia mau berhenti belajar, sama saja dia mau berhenti bertumbuh. Kalau dia mau berhenti bertumbuh, bagaimana caranya bisnisnya bisa naik? Bisa bertumbuh bisnisnya tidak mungkin. Karena ownernya saja tidak mau belajar. Ownernya malas. Bentuk keadilannya Allah, owner-owner yang malas tidak bakalan bisa ditumbuhkan bisnisnya karena kapasitas dari ownernya masih kecil. Mau kok apa? Mau kok apa? Mau berharap? Tak bisa. Harus belajar orang. Itu hal yang wajib, mutlak harus diusahakan. Harus belajar orang. Dan untuk ikut OYC ini harus ikut GWU. Nggak bisa orang ikut OYC tanpa ikut GWU.
Saya spill materiku nah. Bentar. Nih. Mau yang mana dulu nih? Batra, Business Communication, Marketing Mastery, Operational, Purpose of Life, Spiritual Camp, Super Team ini HCM, Human Capital. Yang Champion Camp belum saya bikin. Mau yang mana dulu? Saya spillkan sedikit materinya supaya tambah mupeng. Yuk, mau saya spill yang mana dulu? Cepat, ketik. Biar ketik saja lama. Marketing. Oke, Marketing Mastery. Bentar. Nih, ini dia nih. Hmm. Ini, teman-teman, to be honest, asik. Semua ilmu marketing yang ada di muka bumi ini terangkum dalam satu X-Mind dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Kita lihat, saya jelasin sedikit ya. Saya jelasin sedikit. Sedikit saja, kalau mau banyak ikut OWC. Lihat pendahuluannya. Hmm, Gak usah pendahuluan. Kita lihat sini ya, kita lihat sini. Banjir order, marketing mastery. Kita harus eh, mastery di dalam marketing supaya kita bisa punya banjir order. Nah, banjir order apa dibilang, teman-teman? Kita harus paham bahwa omset adalah ujung tombak. Omset adalah ujung tombak sebuah bisnis. Bisnis apapun itu, kalau tidak ada omsetnya, tidak bakalan menembus. Pasti hancur itu. Tidak bakalan menang dia. Nih. Hmm. Tapi ingat, tombak hanyalah alat. Tujuannya adalah keberkahan. Walaupun banyak omset, tak. Tapi riba, menipu, judi. Hancur. Allah hancurkan. Inilah serunya komunitas ini. Karena betul-betul keberkahan yang menjadi tujuan. Bukan cuma sekedar kaya, kaya, kaya. Nah, mindset dan prinsip banjir order, teman-teman. Mindset dulu baru teknis. Dan prinsip banjir order itu berasal dari dua kanal. New customer dan existing customer. Jadi kalau mau banjir order ada dua kanal ini. New customer harus bisa cari customer baru. Yang kedua harus bisa pertahankan customer lama. Nah, contohnya nih, omset dari customer baru ada distribusi, tahu, datang, beli. Nih. Nah, di sini saja, langsung di sini. Hmm. Eh, Sini saja langsung nah. Nih. 7 jurus banjir order. Nih. Distribution, brand activation, marketing communication, sales optimization, retention, increase of transaction, referential. Ini dibahas 3 hari, teman-teman. 3 hari dibahas ini. Jadi ada dua kanal, kanal atas dan kanal bawah. Di kanal atas itu distribution, brand activation, marketing communication, sales optimization. Nah, empat ini, lihat di layar, empat ini adalah cara untuk mendapatkan customer baru atau kanal new customer. Sedangkan retention, increase of transaction, dan referential itu adalah kanal bawah. Atau bagaimana caranya supaya orang yang sudah pernah beli sama kita itu bisa beli lagi. Tambah banyak dia beli. Bahkan mau mereferensikan produk kita. Distribution fokusnya adalah memastikan produk ada. Seperti yang kita tahu air minum Aqua Viva itu tidak ada promosinya tapi tetap kita beli. Kenapa? Karena distribusinya jago. Terus di kepala kita mungkin orang bilang eh,
minumnya apa? Teh botol sosro. Kita semua paham kalau kita mau minum pasti kepikiran teh botol sosro. Tapi yang dibeli apa? Teh pucuk. Apalagi teh kotak. Jarang orang beli teh botol sosro. Kenapa? Karena distribusinya tidak banyak. Kemudian setelah distribusi ada namanya brand activation. Brand activation apa? Memastikan orang tahu bahwa produk kita ada. Masuk ke marketing communication, memastikan bahwa orang yang tadi sudah tahu mau datang ke tempat kita. Setelah itu masuk ke sales optimization, memastikan orang yang sudah datang mau beli produk kita karena dia tahu belum tentu mau datang, dia datang belum tentu mau beli. Kemudian masuk ke retention, buat orang yang tadi sudah beli mau beli lagi. Increase of transaction, buat orang yang tadi beli lagi mau beli lebih banyak. Orang yang sudah beli lebih banyak, kita buat dia supaya dia mau mereferensikan produk kita, teman-teman. Itu tadi marketing. Jadi sudah itu saja. Intinya sekarang, kalau betul-betul teman-teman mau bertumbuh, kalau betul-betul mau ki bertumbuh, harus ikut OYC. Ikut ki OYC. Dan untuk ikut OYC harus ikut GWU. Dan GWU-nya ini di mana, Bang? Kita lihat di saya sudah ambil gini ya, bentar ya. Nah, GWU nanti ini insya Allah akan dilaksanakan di Jogja. Kita lihat ini. Dan ketika datang ke sana, itu bukan hura-hura. Tetap kita belajar. Kita lihat pematerinya. Ini pematerinya. Ini, ini High Class Response Designer Hari Firmansyah. Tidak kenal? Ini Nugi Al-Afghani. Master Easy to Speak. Jadi ini orang-orang hebat yang mungkin bukan bukan circle tak. Jadi mereka hebat tapi kita tidak kenal karena belum sampai sana mungkin main tak. Ini Adi Pratama Larisindo, founder Scale Up Reski dan pengasuh pondok digital. Dan juga Wiji Asih, ini ownernya Alif Bakery dan Cookies. Kalau di kita di Makassar tidak terlalu kenal, tapi kalau di Jawa ini besar sekali ini Alif Bakery. Ada Joko Wardianto, ini owner Kota Gede Jewelry. Dia jualan tahu dengan Ustadz Adi. Alhamdulillah. Nah, Joko Wardianto ini beliau punya Kota Gede Jewelry itu toko perhiasan yang masya Allah besar juga di Jawa. Nah, kalau ini insya Allah kenal ya, Mas Dodi ini, CEO dan founder Neymar Brand Identity, Mas Dodi, Dodi Zulkifli. Ada lagi, ini Pratik Yuda, owner listrik Asia. Ini guru kami, Coach Ridwan Abadi, founder Sukses Berkah Community. Teman-teman lihat, ini ada jadwalnya. Jadi acaranya nanti itu di tanggal 7 sampai tanggal 8 Februari di Sleman City Hall, Yogyakarta. Jadi teman-teman yang mau ikut, mau ikut, eh, harga harga tiketnya itu, harga tiketnya itu 1,5 juta, 1,5 juta. Ini untuk 2 hari, 2 hari ke venue untuk mengikuti materi dari beberapa pemateri hebat yang tadi sudah saya spill. Tapi ini harga publish ya. Ada harga sekarang itu 940 berapa tadi? 947 kayaknya. 947.000. Dan kalau rame-rame Ki, kalau rame-rame misalkan daftar 3 orang atau daftar 5 orang, itu kemungkinan besar masih bisa di bawah harganya ini. Masih dapat harga khusus. Nah, untuk harga khususnya yang harga 947.000 atau bahkan di bawahnya ini bisa bisa kita hubungi, bisa teman-teman hubungi admin dari SBC Makassar. Silahkan admin SBC Makassar. Dan pendampingan 1 tahun OYC ini teman-teman. Ini pendampingan 1 tahunnya.
satu tahunnya ini senilai kalau berbayar toh 240 juta rupiah. Dibandingkan sama ini, ini masih sangat kecil. Jadi kira-kira siapa teman-teman yang mau ikut? Sekarang yang sudah fix mau ke Jogja, itu sudah ada 51 orang di grup. Sudah ada 51 orang. Ini kami rombongan dari Makassar ini. Rombongan dari Makassar. Rombongan dari Makassar sudah ada 51 orang. Nah, untuk teman-teman yang juga mau ikutan, ingat pendampingannya gratis, teman-teman, gratis. Cuma harus ikut GWU. Karena kalau tidak daftar ke GWU, tidak kayak beli kucing dalam karung. Kita tidak tahu itu apa itu WC dan SBC. Dan pasti orang SBC tidak bakalan mungkin mau kasih masuk. Ini orang-orang yang tidak kenal. Tidak mungkin ini orang SBC mau kasih kasih masuk ke di dalam SBC kalau kita tidak kenal apa itu SBC. Ini orang tiba-tiba mau masuk rumahku, dia saja belum kenalan. Nah, GWU ini tempat kenalannya. Dan kita cuma bayar 947 ribu, teman-teman. Kalau join ketiga atau lima orang, itu insya Allah dapat lebih murah. Nanti hubungi saja admin berapa harga murahnya. Dan eh terbatas. Kenapa? Karena tanggal 7 sampai tanggal 8 ini sudah dekat sekali. 2 hari, Ji. Insya Allah ini 2 hari yang akan mengubah hidup tak. Karena kapasitas tak akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Tidak mungkin ada pertambahan dari bisnis tak kalau kita tidak belajar. Jadi, ayo, siapa kira-kira yang mau ikut? Silahkan. Ini sudah closingnya di sini. Mau jam 10. Ini Ji yang saya mau cerita dari awal nih. Ini panjang kali lebar kita cerita di sini. Silahkan eh, admin. Ini. Kenapa tidak dik? Tidak warna hijau ki? Bisa ya langsung diklik ini kah? We.me-nya. Ayo, silakan. Siapa lagi? Sudah berkurang ini orang biasanya kalau sudah mau closing ke begini. Saya langsung tanya saja. Nah, tidak apa-apa, tidak ikut. Kalau memang tidak mau jadi berkembang, tidak apa-apa, Ji. Ini siapa 2875? Abdullah Wandi ikut. Ageng, ikut Ageng. Aim ikut tidak Aim? Akmal, ikut. Alhamdulillah. Ali, Clean Laundry ikut Ki. Kalimantan Utara. Ayo sama-sama. Amin Fried Chicken ikut tidak? Amrizal Makassar gini. Amrizal Iksan ikut. Andi Ahmad Syarif. Bang, biaya sama tiket pesawat dan penginapan berapa? Nanti kalau kita sudah daftar Kak, sudah daftar, masuk nanti di grup. Di grup rombongan. Di situ nanti kita ngobrol-ngobrol tentang biaya tiket pesawat, biaya penginapan. Jadi sama-sama Ki, insya Allah lebih murah itu penginapannya karena rame-rame. Dan bisa juga bangun relasi insya Allah. Bangun ke relasi itu Kak, ada 1.200 pengusaha muslim. Pengusaha muslim dari seluruh Indonesia yang kemungkinan besar dari 1.200 orang ini masa sih tidak ada satupun yang kita dapat relasi yang bisa bantu bisa lebih berkembang. Nah, eh siapa lagi? Andi Ahmad Syarif, Andi Bambang ikut tidak? Andri, ayo Andri ikut. Ani, Mamuju, Arfa, Asmaniar ikut Ki. Ayo insyaallah. Aswar, Fungsional Odo Makassar, Odo ini. Ayo Aswar. Askalon Bulukumba. Alon Rini timnya semua hadir. Ayo sama-sama Ki. Darliani, Faihai, Sulbar, Mamuju juga. Fadel, ayo Fadel. Fadli Ramadan, Fiftam. Siapa lagi?
Hadriani. Hadriani yang rekang. Ayo, Hamzah. Kak Hamzah, kasih kopi. Ayo, sama-sama Ki belajar di sini, Kak. Sama-sama Ki bertumbuh, insya Allah. Hardianti, Marhaban Store Kendari. Ikut, ayo. Insya Allah, Masya Allah. Kak Harwanto, toko buku Andalusia. Ayo ikut Ki. Sudah ikut KPB kayaknya juga nih, Dik. Huawei. Makanya aku bilang jangan pakai nama ini karena kalau dipanggil agak aneh. Huawei LRT. Ibrahim. Ibrahim Ibe. Ibe, ayo. Irma. Kak Jufri. Kak Jufri ikut Ji. Sunni. Jaga itu Kak Jufri. Supaya ikut Ki. Kak Haris. Sudah ada tiket Kak Haris. Karina. Karina. Permata Khadijah. Pare-pare. Khadijah. Rumah Jahit. Banyak Khadijah. Haris. MKS. Apa MKS? Irma ikut. Kemudian Rani. Rilmi. Restu. Betamadu. Reski. Rido. Rudi. Safri. Sari. Sukamto lagi. Mas Ali. Teguh. Umu Afif. Umu Izar. Wiyah. Yoni. Imam. Nomor WA nggak bisa diklik. Bagaimana itu Dik supaya bisa diklik? wa.me biasanya sih bisa langsung diklik. Taksir Palek biaya total. Saya naik kapal. Saya naik kapal. Harga kapal itu berangkat tapi lebih cepat. Tanggal 3 Februari sudah berangkat. Itu tiket kapalnya kisaran 500.000 Ji. Sampai 600. Sampai 600.000. Biaya kapal satu kali jalan. Kalau naik pesawat Ki bisa 1,4. Naik kapal lebih murah. Terus eh tidak bisa ditaksir bagaimana. Nanti sama admin saja karena saya juga diuruskan tuh tidak. Dan teman-teman sudah selesai tugasku. Ini adalah ikhtiarku supaya teman-teman juga bisa ikut merasakan apa yang sudah kurasakan. Dan kalau misalkan teman-teman mau ikut, alhamdulillah berarti insya Allah pahala jariah untuk saya. Tapi kalau tidak juga berarti memang Allah belum takdirkan bertumbuh bisnis tak apa-apa Ji. Mungkin di lain kali, di lain waktu atau tidak tahu kapan. Ya begitu Ji saja yang bisa aku bilang. Ini tahu Teguh, Teguh sudah reply nih. Makasih Teguh. Bisa Kak dipin ini. Belum ada dana untuk ikut. Masih ada waktu Kak. Minta sama Allah. Minta sama Allah Kak. Belum berakhir waktu ini. Dan masih ada di waktu. 700.000, 900.000 itu hal yang mudah dan murah bagi Allah kalau betul-betul kita minta. Jadi tahu bagaimana kemudahannya Allah kasih. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian. Ada mungkin yang ingin bertanya atau adakah insight yang mau disampaikan dari penjelasanku tadi? Silakan open mic atau raise hand dulu. Allah. Adakah supaya tidak sia-sia Kak juga bicara dari tadi? Mau nanya Bang, maaf tidak bisa open mic. Yang ikut kelas BRM kemarin tetap ikut GWU. Iya, BRM dan GWU itu dua hal yang berbeda. Apalagi BRM 1.0. Itu beda Ki. Beda Ki. Dan insya Allah akan lebih 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 komplit Ki pembelajarannya karena sudah ikut BRM 1.0. Nanti untuk ikut WC ada lagi yang namanya BRM 3.0. Harus Ki ikut juga itu. Hadriani Talenta, Bang, apakah GW ini jadi syarat wajib supaya bisa ikut OYC? Betul. Agina, tapi alhamdulillah sudah pernah ikut GWU di Malang 2022. Iya, iya Kak. GWU ini syarat wajib ikut OYC. Nggak mungkin bisa ikut OYC kalau nggak ikut GWU. Harus ikut GWU memang. Adakah yang mau share insight dari materi? Jangan fokus closingnya nah. Kalau closingnya itu, iya closing. Tapi kan tadi materi yang saya kasih tuh banyak sekali kayaknya. Masa tidak ada sih yang nyangkut di kepala?
Siapa tahu bisa open grup WA. Hadriani. Oh, sorry. Hadriani, silahkan. Boleh, unmute. Iya, tapi Afwan tidak bisa open cam, izin. Memang tidak boleh open cam kalau perempuan. Oh, oh, oh ya. Mm-mm. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Masya Allah sekali insight yang saya dapatkan malam hari ini. Terus terang Iya. saya pertama sekali ikut itu di kelasnya Coach Ridwan di bedah Mm. buku Juragan Naik Kelas. Iya. Dari situ saja saya sudah, istilahnya sudah Masya Allah sekali, Mi. Tapi ternyata setelah itu saya sudah mengikuti dan semua tahapan-tahapannya itu saya sudah buat. eh, saya pikir sudah, maksudnya itu sudah wah sekali, Mi. Maksudnya sudah ini tuh. Tapi ternyata kemarin waktu saya ikut di yang di Max One itu Iya. semakin terbuka bahwa oh ternyata lanjutannya masih jauh lebih panjang lagi Panjang sekali, panjang. yang harus saya ini. Iya. Mm. Dan sebenarnya di hari sebenarnya saya dua hari saya ikut di Max One itu Mm. agak ini juga karena maksudku materinya itu padat sekali, cepat, padat, dan mana ada tugas lagi. Sementara saya orangnya tidak bisa secepat itu. Tapi Mm. ternyata ini jawabannya. Makanya saya bilang tadi mudah-mudahan ini jawaban dari doa-doa saya. Bagaimana Ah, betul-betul semua yang ingin saya kerjakan, ingin saya gapai, ingin saya pelajari itu bisa step by step begitu loh. Karena ya jelas tidak bisa selesai dalam 2 hari itu. Dan Masya Allah saya dapatkan jawabannya malam ini lengkap mm. dengan apa penjelasannya karena kemarin setelah lepas dari kelas itu saya cari-cari mana lagi informasinya, apa sambungannya ini dan seterusnya. Tapi Masya Allah mudah-mudahan ini malam jawabannya. Terima kasih Bang Dol. Iya, sama-sama Kak. Berarti kemarin ikut KBRM di yang annual meeting. Iya betul. Nah, Kak, satu kotak itu di dalam borang tak itu dibahas 3 hari. Satu kotak saja tentang operation itu dibahas 3 hari. Itu sebenarnya martikulasinya WC yang dipres jadi 2 hari. Iya, Kulit itu yang saya kulitnya gitu. bilang ndak mungkinnya Ah, saya bisa kuasai semuanya, ndak mungkin saya betul. artinya dalam satu waktu begitu tiba-tiba langsung disuruh berpikir, langsung disuruh nulis, itu kan ndak Hmm, mungkin. Jadi ini bisa betul. bilang ini nih jawabannya dari apa yang kemudian saya minta sama Allah. Siap, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau? Untuk OYC, insya Allah fix ada OYC di Makassar. Tadi sudah saya jelaskan. Rugi sekali kalau anak KPB ndak ikut OYC. Sama saja dia mau berhenti belajar. Apalagi ini di Makassar, ndak usah keluar. Silakan, Kak Rudi, teman Madu, Temadu. Silakan. Open mic tak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau sharing ini, Bang Dul. Siap, boleh Kak. Jadi kan sudah mendaftar OYC kan, itu pun sebenarnya agak unik prosesnya karena saya lihat ki statusnya eh, Coach Haidir di WA. Mm, Kemudian saya komen, dan saya dalam tanda kutip dipaksa ikut sama beliau tuh jadi ini sharing ya. Jadi iya, dan kalau ada coach yang paksa ki ikut itu artinya bagus sekali nih barang ini itu. betul, Nah, betul sekali. saya langsung eh, kejar juga coach Haider supaya dibantu Kak daftar secepat ini. Alhamdulillah langsung Mm, dia timnya yang chat saya dan alhamdulillah dapat harga di bawahnya juga. Alhamdulillah. Jadi buat Masih early yang bird. iya, Mm, iya apalagi tadi kita spill kurikulum, waduh tambah semangat jadi buat teman-teman juga yang mau ini mm. apa di eh, lebih dari cukup nih lah. Ya, maksudku tidak ada yang alasan kalau nggak ikut sebenarnya kalau saya ya. Iyo, saya ku bilang temanku tuh yang sudah kujelaskan, ku bilang bodoh kok kalau ndai kok berada jiwan, oh, bodoh kok bodoh Baru sekali. saking daging. Iya, Dan pernah ada beberapa juga saya mau ikuti kan saya ada anggarkan tiap bulan sekian lah untuk belajar kan. iya, Pernah mau ikut juga itu ada program yang dari Coach Haidir. Cuma waktu itu saya penasaran sama kurikulumnya ndak dapat, ndak ketemu mm, kata.
kurikulumnya, jadi Hmm. nggak sempat ikut. Lagian juga anggaran belajar ke waktu itu mau sampai tuh, jadi aku bilang ini mungkin ini di sini pi mungkin ini baru alhamdulillah ketemu ini. Oh ya Cih, Iya, iya. sharing. Iya. Alhamdulillah. Iya, ada kan nanti Terima jadi kasih kumpul banyak. lagi dari rombongan Makassar, Bang. Iya, iya. Nanti jadi semua teman-teman yang sudah punya tiket, hubungi di mana Ki beli tiket, nanti dimasukkan Ki dalam grup rombongan supaya sama-sama Ki berangkat atau mungkin kalau tidak sama berangkat bisa jadi sana sama-sama penginapan tak jadi lebih nyaman. Bukan kayak orang hilang di sana. Yang sampai ke orang hilang Ki di mana Kak ini Iya, di mana supaya Kak? iya, iya supaya nggak Ada seperti terpisah-pisah itu. juga tuh. Betul. Makasih banyak Siap. Kak. Iya, iya sama-sama. Iya, makasih juga ini kan Kak share kita. Iya. Iya, Iya. siap. Assalamualaikum. Ada lagi teman-teman, sudah banyak yang kabur ini, enggak apa-apa. Ada lagi? Raise hand. Ayo, ayo, ngobrol. Masih ada estimasi biaya. Kalau mau jadi naik kapal kayak saya, toh kan pertama itu kapal. Kapal itu 500 berarti PP 1 juta lah. PP 1 juta. Penginapan anggap lagi 1 juta juga lah. Terus habis itu, kalau ada mie Wanta 4 juta itu aman mi. Insya Allah. Kalau ada Wanta, apalagi kalau Jogja makan murah-murah, murah-murah jadi di Jogja itu makanan. Estimasi 3 sampai 4 juta tuh insya Allah aman mi. Kalau mungkin naik kapal. Kalau naik pesawat, siap. Lari-lari yang tidak aku tahu juga siapa ini karena bisa tanpa mahram. Wallahu alam. Tergantung kita. Karena banyak juga perempuan ikut. Tapi bisa tidaknya saya angkat tangan. Tergantung pemahaman tak bagaimana. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada kita cukupkan. Bapak Ketua dan juga Bapak Admin, bagaimana? Sudah ada yang japri? Yang tadi mau japri saja langsung itu orangnya. Karena kayaknya itu harga tiket harga murahnya sisa 13 deh kayaknya. Alhamdulillah. Ini. Last call malam ini harga normal 1,5 special price. Ini. Special price 947. Sisa 5 seat tercepat. Harga subsidi chapter Makassar, jadi ada harga subsidi chapter Makassar khusus untuk 5 seat tercepat atau orang yang rombongan. Mau ke rombongan atau tidak rombongan, japri saja. Bilang sama ini adminnya. Admin kasih rombongan sama itu, kasih sama sama itu yang orang yang japri ke juga. Jadi dapat ke harga bagus. Begitu mau di bagusnya. Oke. Bagaimana saudara-saudaraku? Dah? Sudah? Saya tutup. Gak ada lagi yang mau kasih insight. Selalu respon ya, admin. Sabar Ki, karena satu gitu tangan admin yang baru mungkin banyak yang japri toh. Yang penting sudah kita japri, kasih bernapas Ki juga admin aku dong. Karena begitu nih, udah kena Evangelingku. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau mau rekaman Zoom-nya? Boleh nanti saya kasih rekaman Zoom-nya. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa Ji. Mau Hadriani Talenta. Ada lagi teman-teman. Ageng, Aim, Akmal, Laundry, Ali Clean. Aim. Aim apa bisnisnya? Laundry juga. Sempat laundry di sini nih. Azka, Fadel, Hamzah. Hamzah kasih kopi. Ayo ikut. Sukamto. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini saja. Eh, Kalau misalkan masih ada nanti yang mau bertanya, insya Allah nanti kita sambung lagi di grup untuk yang sudah daftar. Nanti akan di-invite ke grup rombongan. Dan sudah berakhir
Malam ini, alhamdulillah, semoga banyak closing dan banyak orang yang ikut OYC di Makassar karena malu-malu kak ini kalau sedikit orang yang daftar di Makassar. Kebaikannya sangat besar, sangat sayang sekali kalau dilewatkan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Stop recording. Nah,